Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Untuk video kali ini kita masih membahas tentang PHP. Kemarin kan kita sudah belajar cara penulisan PHP, kemudian cara mengkoneksikan dengan database, kemudian apa lagi kemarin, menyimpan data. Nah, untuk lanjutannya itu ini kurang lebih sama ya, cara input nanti silahkan teman-teman coba aja ya. Ini kurang lebih sama kok gitu. Cara input, masukkan data, kemudian ditampilin gitu, ditampilin seperti ini. Ini kemarin udah kita coba, ini hanya versi versi pengembangan aja. Kemudian ini untuk menampilkan dalam satu file PHP ya. Kalau ini yang terpisah, ini yang dalam satu file gitu ya. Kurang lebih sama sih, hanya pengembangan aja gitu. Oke, kita langsung next aja mungkin ya, karena yang tadi itu hanya pengembangan. Nanti bisa teman-teman coba. Untuk operator di dalam PHP ini kurang lebih sama ya. Ada plus untuk penambahan, kurang pengurangan, kemudian bagi ya, kali, sama modulus ya, sama seperti di JavaScript tuh. Kemudian kemarin kita udah mencontohkan juga untuk membuat variabel bilangan, kemudian gimana cara menjumlahkan gitu kan. Kita udah semua. Kita langsung aja ya, next aja. Nah, kemudian di validasi form. Nah, kita akan coba yang ini. Validasi form itu untuk memvalidasi terhadap nilai yang dimasukkan di dalam form. Fungsinya itu ada isSet dan empty. Nah, untuk isSet ini untuk memeriksa sebuah objek form ada atau tidak. Kalau empty untuk memeriksa apakah sebuah objek form telah diisi atau tidak. Oke, kita coba dulu ya. Kita pakai yang file yang index.php. Nah, untuk passing sendiri, oh ya, bedanya get sama post ya, saya lupa menjelaskan. Bedanya get dan post itu, jika ingin merubah menjadi get, atau kalau teman-teman pakai metode get, maka ketika mengirim ke misalnya koneksi.php diubah menjadi $get gitu. Nah, perbandingannya itu post itu lebih aman daripada metode ya. Metode get itu dibatasi panjang stringnya hanya 2047 karakter, kalau metode post enggak. Kemudian metode post itu biasanya digunakan juga untuk mengirimkan data rahasia seperti password. Untuk get ini digunakan untuk mengirimkan atau mengambil data publik seperti ID user, ID halaman. Tapi saya selalu menggunakan post, metode post. Oke ya, kita kembali lagi untuk validasi. Contoh validasinya itu seperti ini. Validasinya itu disimpan di koneksi.php di sini. Nah, validasinya itu seperti ini. If isSet ya, dalam kurung $_post buka tutup, dan jangan lupa petik ya, petik 2 nama. Sebentar, ini spasi, and isSet buka kurung, petik, sebentar ada yang kurang, isSet buka kurung $post buka siku kurung siku, isinya alamat. Nah, if isSet oke, kemudian kurung kurawal ini di copy aja,
ke sini, kita pindahkan, atau kita bisa menggunakan cara yang lain ya. Kita blok dulu, kemudian Alt arah atas, nah maka akan otomatis berpindah ya. If itu kemudian else, die, silahkan isikan data dari form input, titik 2, kemudian if lagi, kita pakai validasi empty jika tidak kosong ya. If tanda seru empty dolar nama, jadi jika nama itu terisi, echo kemudian misalnya tambah lagi koma alamat sama dengan dolar alamat. Oke, kemudian else, buka kurung, die, maaf, Anda harus mengisi nama. Oke, ini kita tutup dulu dengan cara kontrol tanda garis miring. Nah, jadi otomatis semuanya. Bentar, ada yang salah ini. Ini ada yang salah di sini. Coba kita run. Latihan, buka nama. Kita kosongin dulu ya proses. Sebentar, ada yang error. Kita kurang, line 19. Kita ada yang kurang, yaitu buka tutup. Oh, ini nih, kita salah kurung. Kita harus kurung kurawal. Nah, oke, kita run kembali. Kalau kosong, ada error lagi. Kita cek lagi nih. Sebentar. Line 19. Tutup kurung. Buka tutup. Oh, kita kurang satu lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Salah itu hal yang biasa. Jadi, kalaupun salah nanti teman-teman tahu nih yang salah di mana gitu. Biasanya tuh kurang teliti gitu. Kita coba run, kita proses. Nah, maaf, Anda harus mengisi nama. Ini kita hapus aja dulu ya koneksinya. Nah, jadi maaf, harus mengisi nama. Coba kita isi nama 23. Nah, masuk. Jadi gini nih, fungsi iset dan empty. Nah, jadi fungsi empty itu seperti itu. Jadi untuk mengecek jika nama ini ya, nama di sini, inputan nama itu ada atau tidak kosong ya, atau tanda seru empty, maka akan menampilkan ini. Tapi kalau variabel nama ini kosong, maka akan tampil maaf, Anda harus mengisi nama. Nah, itu untuk form validasi. Biasanya kan misalnya menginputkan data, misalnya mahasiswa nih, terus nama mahasiswanya kosong. Nah, itu bisa pakai ini. Maaf, nama mahasiswa harus diisi gitu, misalnya seperti itu. Nah, lalu gimana sih fungsi iset? Nah, untuk fungsi iset ini itu untuk memeriksa sebuah objek form ada atau tidak. Jadi kita misalkan ubah di sini. Nah, misalnya kita ganti nama ini jadi email. Kita refresh, kita proses. Nah, maaf, isikan data dari form input. Nah, ingat ya, fungsi iset itu untuk memeriksa sebuah objek form ada atau tidak. Di sini objeknya ini nggak ada, nama ini nggak ada gitu, makanya akan tampil ini, silahkan isikan data dari form input. Tapi jika
jika nama ini ada, maka akan menerima nama dan alamat dari sini gitu. Nah, kalau udah nanti diproses di sini. Gitu kurang lebih untuk validasi. Nah, oke. Terima kasih. Mohon maaf jika misalkan saya kurang jelas ya. Jika ada kesalahan penjelasan, tolong diluruskan aja. Jika bingung, silahkan tanyakan aja. Berikutnya kita akan mencoba belajar tentang select ya untuk menampilkan data. Mungkin kalau bisa nanti juga ada edit dan delete. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.